Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas kembali seputar Mama Ghufran. Ini ada pernyataan terbaru dari Mama Ghufran bahwa dia mengatakan dia bertemu dengan Nabi Sis di surga Firdaus, kemudian melakukan dialog dengan istilah makoli-makolinya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lengkapnya silakan simak dulu videonya sebagai berikut. Akhirnya Nabi Sis ada di surga. Surga yang paling mana? Saya tak lihat. Oh, ternyata ada di Firdaus. Wah, assalamualaikum. Laha kaliyama ali inna kaliyama ya Nabi. Subhanallah makali inna kaliyama dunia. Ma fakali inna kaliyama dunia. Gampang kok kalau punya ilmunya. Kalau tidak punya ilmunya hanya bisa mendoakan. Coba doakan bersama. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam video tersebut Mama Ghufran sempat berbincang dengan Nabi Sis dengan bahasa khasnya, yakni makoli-makolinya. Kemudian dia melihat bahwa berada di surga Firdaus, bahwa Nabi Sis berada di surga Firdaus. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan Ghufran namanya kalau dia tidak membuat sebuah ungkapan yang mana ungkapan tersebut adalah berbentuk bualan. Apa yang disampaikan oleh Mama Ghufran itu semuanya bualan. Emang pernah Ghufran ini bertemu dengan Nabi Sis sebelumnya, sehingga dia sangat kenal dengan Nabi Sis ketika berada di surga. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, bahwa Ghufran juga berbincang di surga Firdaus. Bukankah Ghufran ini sebelumnya berada di kiper neraka, menjadi gawang neraka, kok bisa nyasar ke dalam surga? Saudaraku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Ghufran ini semuanya hanyalah bualan, semuanya adalah hayalan yang mana berambisi dan berhalusinasi tentang pertemuannya dia dengan Nabi Sis alaihissalam. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai respon kita kepada apa yang disampaikan oleh Mama Ghufran tersebut. Kenapa ilmu laduni, ilmu yang dari Allah, ya kan, yang diberikan langsung oleh Allah kepada makhluk yang disayangi, yang dipilih, kok turunnya kepada ulama Al-Jawi Nusantara, tepatnya yakni Abuya Mama Ghufran Al-Bantani radhiyallahu anhu. Di dalam video yang kedua ini, bahwa pengikut dari Mama Ghufran ini, dia adalah salah satu staf pengajar di pesantren Unik, bahwa pengikut ini mengatakan Mama Ghufran ini adalah seorang ulama. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Ghufran itu adalah seorang ulama? Jangankan untuk menguasai berbagai disiplin ilmu, untuk membaca Al-Quran saja dia tidak bisa. Ghufran nggak bisa ngaji. Iya, saya nggak bisa ngaji. Jangankan untuk membaca pengetahuan melalui kitab kuning, untuk membaca abata saja masih belepotan. Alif jabar a, b jabar b, t jabar ta, abata sya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak layak orang yang tidak mengerti dengan Al-Quran, orang yang tidak mengerti dengan hadis, orang yang tidak mengerti dengan seluk-beluk agama ini, tidak wajar dan tidak layak baginya dipanggil seorang ulama. Karena memang dia tidak mempunyai basic, karena dia memang tidak mempunyai ilmu tentang hal itu. Jadi tidak layak dia dipanggil untuk menjadi seorang ulama. Apalagi dikatakan di sana bahwa dia adalah seorang hamba pilihan, makhluk pilihan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saja Ghufran ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan bahkan dia mengatakan gufran ini, kemampuan yang dimiliki oleh gufran ini merupakan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saudara itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya orang yang diberi ilmu laduni ini adalah kekasih Allah. Orang yang betul-betul menjalankan syariat dengan benar. Orang yang betul-betul menjalankan perintah Allah itu dengan taat. Tentunya seperti yang kita lihat yang sesudah-sudah, ya, seperti video yang sudah-sudah yang viral-viral itu, bahwa gufran ini sering bernyanyi, sering berjoget. Apakah ini adalah seorang ulama? Apakah ini adalah akhlak dari seorang yang katanya mendapatkan ilmu laduni? Dan juga kita mendapatkan dalam video lain bahwasanya gufran ini pernah mengomong ucapan-ucapan kasar, ya, seperti jan dan segala macamnya. Bisa juga dia ngomong goblok seperti itu. Apakah ini dari akhlak orang yang memiliki ilmu laduni? Tentu tidak. Maka kita sampaikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh murid gufran ini itu adalah bentuk ini sama saja bentuk bualan, bahwasanya ilmu laduni yang dimiliki itu tentunya adalah orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang berucap kasar, bukan orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, walaupun dirinya sendiri mengklaim bahwa dia adalah seorang yang berilmu. Keilmuan seseorang itu bisa dilihat dari perbuatannya. Keilmuan seseorang itu bisa dilihat dari ucapannya, dan keilmuan seseorang itu bisa dilihat dari tindak tanduknya dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan video yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi sebagai renungan ataupun penambah khazanah keilmuan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.